Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujuan Kidul, Kota Serang, Provinsi Banten, yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah masih tetap diberikan begitu banyak anugerah, tak terhitung kalau mau kita hitung. Tapi kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Allah, Rahman dan Rahim, terutama di tengah-tengah musibah COVID-19 ini. Kita masih tetap diberikan semangat, spirit, juga istiqomah, terus-menerus mengkaji Al-Quran, masih dalam program ngaji subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Subuh ini kita di tanggal 4 Mei tahun 2020 masih dalam kajian surah Al-Ma'arij atau surah Sa'ala Sa'il. Mari kita teruskan kajian ayat-ayat kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Terlebih dahulu kita murajaah apa yang kita kaji pada kesempatan subuh kemarin. Banyak hal yang kita dapatkan informasi, terutama tentang dua tabiat yang memang ada pada diri manusia. Pertama adalah tabiat merasa atau selalu merasa gelisah apabila ada hal-hal tidak menyenangkan menimpa dirinya, maka timbul gejolak, merasa gelisah, resah, dan rasa gugup. Itu tabiat, tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi tabiat. Maka dengan tabiat rasa ini, orang mencari kenyamanan. Maka seorang perempuan mencari suami yang sah, karena dengan cara itu rasa resah hilang. Dan sebaliknya, seorang lelaki mencari pasangan istri yang sah, karena dengan cara itu rasa resah itu bisa berkurang. Kekhawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, maka itu yang memotivasi orang kemudian bekerja, mencari nafkah, begitu juga membangun tempat tinggal untuk nyaman, dan lain sebagainya. Sekali lagi, itu tabiat dan tidak dapat dihilangkan. Namun kita sebagai orang yang beriman harus dapat mengontrol, mengendalikan, mengurangi, atau bahkan setidak-tidaknya kita mengimbang. Tabiat kedua adalah bakhil atau pelit. Dan sering kita baca bahwa itulah karenanya Allah tidak meminta semua harta kita, hanya sebagian yang diminta. Infakkan, zakatkan, sedekahkan, dermakan pada orang-orang yang menurut kita butuh walaupun dia tidak meminta. Apalagi dia meminta, hanya sebagian. Karena kalau seluruhnya Allah tahu ada tabiat bakhil dalam diri kita. Dan sekali lagi, tabiat itu tidak bisa dihilangkan.
Maka dengan tabiat bakhil itu orang menjaga hartanya, menambah hartanya, berburu harta. Tapi sekali lagi kita adalah orang mukmin yang mestinya dapat mengendalikan ini, mencari harta dengan cara yang benar, menyimpan harta dengan cara yang diizinkan Allah. Bahkan cara mendistribusikannya adalah dengan cara yang diatur oleh Allah. Maka kita tidak dapat menghilangkan tabiat bakhil itu, tapi kita harus mengurangi atau setidak-tidaknya kita menghindari. Nah, pada kajian subuh kemarin akhirnya kita mendapatkan resep dari Allah bahwa untuk mengendalikan tabiat selalu merasa gelisah itu juga tabiat bakhil, maka yang utama adalah menegakkan sholat, yaitu sholat yang membuat kita itu berhenti gelisah, berhenti memburu harta. Sekali, sehari 5 kali. Bila merasa kurang ditambahi dengan sholat-sholat tambahan, nafilah atau nawafil. Terus sampai kita mendapatkan satu ketenangan jiwa, dan supaya kita bisa melihat bahwa kita ada waktunya berhenti mencari, dan ada waktunya kita membagikan apa yang telah kita cari. Maka marilah kita melanjutkan ayat-ayat kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mulai dari ayat 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah terhindar dari azab neraka karena secara istiqomah teratur mampu menjaga sholatnya tidak bolong-bolong, tapi sholatnya juga mampu mengistirahatkan ruh dari perasaan gelisah, dari kegiatan berburu harta. Dan orang itu ada satu tambahan sebelum tambah-tambahan yang lain, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, adalah orang yang mampu mengalokasikan. Perhatikan, mengalokasikan. Memang sudah di-planning oleh orang ini, kalau saya dapat maka ada milik orang lain. Bahkan lebih hebat lagi, ada orang yang melihat dalam stoknya kok hak orang lain sudah tidak ada, maka mencari lagi harta agar hak orang lain timbul lagi. Allahu Akbar. Ini orang yang hebat. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, yaitu orang yang memplanning, merencanakan, mengalokasikan ada harta orang lain yang sudah ditentukan oleh Allah di tengah-tengah dari kumpulan harta yang telah diraih. Coba bandingkan dengan bapak-bapak, ibu-ibu baru tahu ada milik orang lain ketika ada yang meminta. Bahkan ada yang naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari apa yang saya ceritakan. Kadang-kadang baru menyadari ada hak orang lain ketika ada musibah. Siapa di antara kita yang sering mendengar ada orang dapat musibah, misalnya motornya hilang, lalu suaminya mencoba menenangkan istrinya, tenang mak, mungkin memang itu milik orang lain, atau ikhlaskan, itu teguran, mungkin itu milik orang lain. Baru kita menyadari ada hak orang lain. Tapi yang dibicarakan dalam ayat ini adalah orang yang memang memplanning. Untuk apa dia mencari harta? Karena ingin mengalokasikan hak orang lain. Dan ketika sudah terkumpul pun tidak gagal, tidak gugup, sudah jelas kok
ada stok milik orang lain. Tinggal masalahnya siapa orang lain yang berhak itu. Maka Allah menjawab, orang lain yang berhak itu adalah lisa'ili wal mahrum. Baik karena orang lain itu meminta-minta, wal mahrum, atau saking kuat kehormatan dan harga dirinya, kita tahu kok dia sangat butuh, tapi tidak pernah terdengar keluhannya, tidak terdengar permintaannya. Maka itu pun termasuk bagian dari rencana kita mengalokasikan harta milik orang lain. Itu luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Haruslah kita mengejar derajat seperti ini. Carilah kekayaan karena kita ingin mengalokasikan untuk orang lain sebagaimana telah diatur oleh Allah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang begitu tertib mencari dan mengelola, mendistribusikan harta, sehingga untuk orang-orang lain itu dialokasikan, didistribusikan dengan baik. Bahkan orang yang terlihat butuh tapi tidak minta pun masuk dalam daftar alokasi. Itu semua adalah karena dia yang benar-benar meyakini hartanya akan menjadi persoalan nanti di akhirat kelak. Dia takut pada hari pembalasan, maka dia hati-hati terhadap hartanya. Dia juga hati-hati terhadap waktunya. Dia berhati-hati terhadap kesehatannya. Semua diperhitungkan. Orang yang takut pada hari kiamat dan hari pembalasan adalah orang yang tertib hidupnya. Dia berpikir, ya Allah, saya ingin lulus pada saat di akhirat kelak. Lulus menjawab persoalan harta, persoalan waktu, persoalan usia, persoalan kesehatan. Maka lihatlah bagaimana dia mengatur sholatnya dengan baik, bagaimana dia mengalokasikan harta jauh sebelum dia mengalokasikan untuk diri dan keluarganya yang telah susah payah mencari dan memeliharanya. Dia sudah mengalokasikan untuk orang lain. Itu semua adalah karena yusaddiquna biyaumiddin. Bukan hanya percaya, tapi juga membenarkan bahwa kelak semua yang dilakukan dan dikelola di dunia ini akan dipertanggungjawabkan, yaitu pada hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Tidak cukup yusaddiquna, orang yang begitu tertib mengelola hidupnya di dunia, itu juga karena musyfiqun terhadap azab yang sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, musyfiqun itu artinya takut tapi berharap bisa terhindar. Itu musyfiqun. Bayangkan orang sholat tapi masih tumbuh perasaan takut, maka dia menangisi Allah. Ya Allah, sholat yang baru saya lakukan jangan sampai tidak mampu, tidak Engkau terima sebagai amalan yang soleh. Karena timbul rasa ini, ya Allah, karena mungkin rukunnya tidak sempurna, karena syaratnya tidak sempurna, padahal telah selesai melakukan sholat. Atau setelah mendistribusikan infak, mendistribusikan sedekah, mendistribusikan zakat, masih timbul rasa takut. Ya Allah, ilhamkan kepada saya, bisikan kepada saya, jangan sampai masih ada hak orang lain yang belum saya tunaikan. Padahal sudah tertib, dialokasikan dulu, disusun daftar nama-namanya, yang sa'ir, yang mahrum, lalu didistribusikan, masih juga menangisi. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini tunai.
Tapi tolong ya Allah, bisikan jangan sampai ada harta yang belum aku bagikan kepada yang berhak. Itu yang disebut dengan musyrik. Orang yang senantiasa takut tapi berharap. Karena ada orang yang takut bersembunyi, dia menunggu sesuatu lewat. Ini bergerak terus dengan cara meminta diinsafkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan musyrik. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Orang yang musyrik itu menyadari benar bahwa yang namanya azab itu tidak bisa dihindari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sadarilah oleh kita, amal kita ini tidak bisa membeli surga. Amal kita ini tidak layak untuk membeli surga. Amal-amalan kita ini tidak pantas ditukar dengan surga. Surga itu Rahman dan Rahim Allah. Tidak cukup kita untuk membeli surga. Maka tidak ada kewajiban bagi Allah memasukkan kita ke surga. Seperti kita menagih janji Allah, mana surga kami? Kami telah menghabiskan waktu dengan beramal soleh. Tidak ada kewajiban. Karena tidak cukup dan tidak layak, tidak pantas. Tetapi kita wajib mendapatkan siksa neraka. Itulah karenanya Allah menyatakan inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sadarilah oleh kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kalau bukan Rahman dan Rahim Allah, kita sudah pasti masuk neraka. Tidak bisa kita menghindari. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Tidak bisa dihindari. Jangan sombong ketika kita beramal soleh. Tangisi amal soleh kita. Mudah-mudahan tetap menjadi amal yang makbul. Jangan tak kabur ketika kita sudah bisa sedekah. Tangisi sedekah kita. Mudah-mudahan menjadi amal yang makbul. Dan jangan berhenti menangisi Rahman dan Rahim Allah. Mudah-mudahan kita dikelompokkan ke dalam ahli surga dan dihindarkan dari azab neraka yang tidak bisa kita hindari. Walladzina hum li furujihim hafidun. Maka lanjutan ayat ini yang akan kita kaji, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah bagian dari pembentukan karakter. Karena fondasinya sudah ada. Takut pada hari pembalasan, perasaan tahu diri bahwa amalnya tidak layak memberi surga. Dia juga berhati-hati. Dia juga menjaga sholatnya sehingga perasaan gelisah hilang. Rasa bakhil itu berkurang atau seimbang. Maka orang-orang ini juga adalah orang-orang walladzina hum li furujihim hafidun. Tadi adalah berkaitan dengan hal-hal yang ada hak orang lain. Sekarang yang ada pada diri kita, yaitu alat kelamin kita. Maka dia adalah orang yang menjaga alat kelaminnya. 3 hal yang dijaga. Tempat di mana alat kelamin itu dibiarkan bekerja. Yang kedua, lawan di mana alat kelamin itu dipergunakan. Dan yang ketiga adalah cara menggunakan alat kelamin. Karena perasaan takut pada hari pembalasan, segala yang dianugerahkan Allah termasuk alat kelamin itu harus dipertanggungjawabkan. Maka begitu berhati-hati. Orang ini tidak mungkin
menggunakan alat kelamin di tempat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka hanya di tempat-tempat yang diizinkan Allah. Tidak mungkin dia melakukannya di tempat yang tidak diizinkan oleh Allah, seperti kaum Nabi Lut yang telah dilaknat oleh Allah. Teman atau pihak lain yang menjadi teman ketika alat kelamin itu digunakan juga adalah yang diizinkan oleh Allah, yang dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka seorang perempuan dengan pasangannya suami, seorang lelaki dengan pasangannya istrinya, dan yang ketiga adalah cara hanya yang diizinkan oleh Allah, maka tidak onani, tidak melalui tubuh atau liwat dan sebagainya, karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, orang-orang yang mampu mengendalikan diri sehingga mengelola alat kelaminnya saja dengan cara yang diusahakan agar tidak punya persoalan di akhirat kelak, dapat mempertanggungjawabkannya, maka disebut dengan waladina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang mampu menjaga alat kelaminnya. Illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu mamnun, kecuali kepada dua kelompok. Artinya teman yang menjadi mitra untuk alat kelamin ini dipergunakan hanya dua. Yang pertama adalah dengan pasangannya, kalau perempuan dengan suaminya, kalau lelaki dengan istrinya, dan kelompok kedua adalah dengan hamba saya. Tapi hamba saya telah dilarang dalam Quran, walaupun pelarangannya secara bertahap, maka pada beberapa ayat masih dibolehkan termasuk dalam ayat ini. Oleh karena itu, maka hanya dengan pasangan yang sah, yang legal, yang diatur oleh Allah lah alat kelamin itu digunakan. Faman ibtagha wara dzalika faulaika humul aadun. Ketahuilah, orang yang menggunakan alat kelaminnya di luar batasan-batasan, tempat yang ditentukan Allah, teman mitra yang ditentukan Allah ketika alat kelamin itu dipergunakan, dan yang ketiga adalah caranya yang diizinkan oleh Allah. Itu batasan-batasan. Kalau dilanggar, dilampaui, maka itu melampaui batas. Mari kita lanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Ayat kita ini, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan termasuk amanat dan janji. Maka orang ini punya pemahaman yang serius kepada hari kiamat, juga hari pembalasan. Maka amanat dan janjinya dikelola dengan baik, dipelihara dengan baik, ra'un, dipelihara, karena tidak ingin punya masalah di akhirat nanti yang tidak dapat bertanggungjawab. Sejenak kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, pada lafaz li amanatihi, amanat, isim jamak plural menunjukkan banyak, tapi wa'adihim, dan hanya mufrad tunggal untuk kata janji. Kenapa itu? Karena amanat itu begitu banyak, tapi janji hanya satu atau lebih. Satu janji tertunai hari ini, belum tentu besok harinya punya janji lagi. Demikianlah janji. Tapi begitu banyak amanat, amanat tangan, mata, telinga, amanah kita mendapatkan istri, mendapatkan suami, amanah mendapatkan harta, mendapatkan anak-anak, semua amanah. Begitu banyak amanah, dan Allah akan menjanji amanah, menagih janji dari menagih amanah itu. Apa amanah itu, bapak-bapak ibu? Amanah itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar sesuatu itu menjadi aman, dan aman pula ketika diambil lagi sesuatu. Maka Allah memberikan tangan kepada kita agar tangan itu aman,
aman, tidak punya masalah di akhirat kelak. Mata aman, tidak punya masalah di akhirat kelak. Telinga, jantung, kaki, semua yang dianugerahkan Allah kepada kita pada dasarnya adalah amanah, termasuk harta kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, bangsa kita. Amanah. Semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jangan sampai kita tidak mampu mempertanggungjawabkan. Maka Allah melukiskan orang-orang yang memahami, membenarkan, meyakini tentang hari pembalasan. Maka akan berakibat orang-orang itu mampu memelihara amanat-amanat dan juga janji yang dibebankan kepada dirinya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang yang senantiasa menegakkan syahadatnya, bersyahadat kepada Allah, maka membiarkan Allah dan Rasulnya menjadi saksi, memperhatikan, menjadi tolak ukur apakah tingkah laku kita sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Itu namanya menegakkan syahadat, menjadikan Allah dan Rasulnya tolak ukur. Jangan sampai ada amalan-amalan kita tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan menegakkan syahadat. Hidup tidak semaunya, karena hidupnya menjadikan Allah dan Rasulnya tolak ukur. Bukan kiai, bukan ustadz, tapi Rasulullah yang menjadi suri tauladan, menjadi tolak ukur. Tapi sebaliknya, kita juga menjadi tolak ukur bagi umat yang lainnya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Pada ayat sebelumnya Allah menginformasikan tentang orang yang bisa menghindarkan diri dari azab adalah orang yang menegakkan sholat secara tertib. Nah, sekarang diulang lagi oleh Allah, orang yang mampu menjaga sholat. Berarti selain menegakkan sholat, tetapi juga dijaga implikasi, manifestasi. Orang sholat itu bisa menghindarkan diri dari kemungkaran dan hal-hal yang buruk. Maka jangan sampai sholat iya tapi keburukan iya. Itu namanya menjaga sholat. Syaratnya dijaga, rukunnya dijaga, sarananya dijaga, hikmahnya juga dijaga. Maka orang ini adalah orang yang mampu menjaga sholatnya. Ulaika fi jannatin mukramun. Nah, maka inilah penghargaan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan dipersilahkan masuk surga, bukan karena kewajiban Allah, karena penghargaan Allah. Kalau ditimbang, diukur dari amal dan pahala, tidak cukup untuk membeli surga. Tidak layak amal kita membeli surga. Tapi Allah ingin memberikan penghargaan pada orang-orang yang mampu mengendalikan diri sehingga rasa gelisahnya hilang dengan sholat. Orang-orang yang mampu mengendalikan rasa bakhil sehingga bisa bersedekah, percaya terus pada hari kiamat, hidupnya hati-hati, menjaga alat kelamin, memelihara sholat. Maka orang-orang ini diberikan kehormatan oleh Allah. Kehormatan, bukan kewajiban Allah. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, maka diberikan kehormatan mendapatkan surga. Kalla, hari kelewat. Famalil ladina kafaru qibalaka muhti'in.
Pada waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada beberapa orang yang sudah berislam bersama Rasulullah, tetapi masih main dua kaki. Sebenarnya mereka ini orang yang belum pantas disebut Islam, tapi nyatanya sudah bersyahadat dan tidak mau murtad, maka disebut orang munafik. Tapi Al-Quran menyebutnya kafir. Kenapa? Ada di antara orang-orang ini masih belum sholat, maka tidak sholat itu menyebabkan timbulnya kekafiran. Kufur karena tidak sholat, kufur karena tidak bersedekah, kufur karena tidak infak. Pada dasarnya para ulama meyakini bahwa dalam ayat yang akan kita kaji ini menceritakan tentang beberapa orang munafik yang memang mereka ada di sekitar Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan kajian tausiah, itu dalam majelisnya mereka juga bergerombol di sekitar Rasulullah. Anil yamini wa anil shimali azina, berkelompok. Ada yang di sebelah kanan Rasulullah, ada yang di sebelah kiri Rasulullah. Tapi mereka ini orang munafik. Maka Allah bertanya, ayat mau kullu mri'in minhum aydkhala jannata na'im. Tidak mungkin, atau bertanya, mungkinkah mereka itu tamak, berkeinginan, berambisi mau dimasukkan ke surga, sementara mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak pantas masuk surga. Hanya Allah yang tahu. Tapi memang mereka ini orang-orang munafik. Maka kata Allah, bagaimana caranya mereka kok merasa pantas masuk surga? Tamak itu mestinya sudah tidak pantas diinginkan, tapi masih pengen saja. Itu disebut dengan tamak, koma. Ini ada orang-orang merasa layak masuk surga, padahal Allah tahu kok yang sebenarnya. Masih banyak kekafiran, kafir karena sholatnya, kafir karena infaknya, tapi mereka tetap orang Islam. Maka mereka sebetulnya adalah orang-orang munafik. Allah bertanya, bagaimana kok bisa ya mereka itu merasa layak masuk surga? Artinya menurut Allah jauh dari kata layak. Allah menjawab, kalla, tidak mungkin, tidak. Inna khalaqnakum mimma ya'lamun. Kita tahu kok bagaimana ia diciptakan, sebagaimana mereka tahu. Apa yang kita ketahui tentang manusia diciptakan? Dari sperma, air yang hina. Kita ini tidak lain adalah makhluk yang hina. Sejak awal kita ini sudah tidak pantas, kecuali kita menjalankan agama Allah dengan baik dan benar. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka Allah sungguh-sungguh bersumpah dengan tempat-tempat terbitnya yang di bagian timur dan tempat-tempat bagian terbenam yang di bagian barat. Banyak yang terbit di timur, banyak yang terbenam di barat, dan tidak tetap tempat. Dan itu Allah gunakan sebagai sumpah bahwa Allah itu adalah mampu, sangat mampu memasukkan siapapun ke neraka. Maka jangan coba-coba memperpantas diri seolah-olah ahli surga padahal tidak layak tidak di surga. Allah menyebutnya tamak, yang tidak lain sebetulnya kita munafik, ahli neraka.
ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Allah mencoba menenangkan, tenang hai Muhammad, nanti akan kami ganti orang-orang munafik itu dengan yang lebih baik, orang mukmin sejati, dan Allah tidak bisa dikalahkan. Padahal biarkan saja mereka ada di tengah-tengah engkau hai Muhammad, yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladzina yu'adun. Mereka merasa yakin sudah ada di dekat Rasulullah, merasa yakin dan pantas mendapatkan surga, padahal mereka sedang membenamkan diri mereka sendiri dan sedang bermain-main sambil menunggu hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an kannahum ila nusubin yufidu, yaitu pada hari mereka dibangkitkan dari alam kubur setelah Allah mengisyaratkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua. Bangkitkan dengan cepat-cepat, sangat cepatnya, seperti ketika mereka berinsut mendekati berhala-berhala mereka di zaman jahiliyah. Itu orang-orang jahiliyah Quraisy itu kayak iyanya kepada berhala, padahal nggak manggil tapi seolah dipanggil. Ketika merasa dipanggil, buru berinsut-insut, padahal berhala batu yang diam saja, seolah-olah memanggil dan ketakutan kalau terlambat datang. Seperti itulah orang-orang munafik yang akan dijebloskan di neraka itu. Mereka dibangkitkan dengan cara cepat dari alam kematian mereka di hari kebangkitan. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Akhirnya tertunduk malu pandangannya. Mereka pikir akan bersama-sama orang mukmin, bersama para sahabat, bersama Rasulullah masuk surga. Tapi Allah tidak pernah bisa dikalahkan, tidak pernah bisa dikelabui. Azab Allah menimpa mereka, maka mereka malu karena ditimpa kehinaan. Dzalikal yaumu alladzi kanu yu'adun. Mau apa lagi ini kan hari yang dijanjikan untuk mereka. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujon Kidul yang berbahagia. Pada paragraf yang ujung, akhirnya kita diingatkan oleh Allah. Kita ini bersyukur pada Allah. Tumbuh lahir di tengah-tengah keluarga Islam, tapi itu juga lah ancaman buat kita. Jangan-jangan kita sebetulnya orang munafik yang menumpang tinggal di tengah-tengah keluarga Muslim. Kita juga bersyukur kepada Allah, diberi lihara, dimudahkan oleh Allah, tidak pernah jauh, selalu dalam lingkup dan lingkaran Majelis Ta'lim, menjadi jamaah bersama yang lainnya. Tapi juga itu ancaman. Jangan-jangan sebetulnya kita dalam penumpang gelap. Kita merasa nyaman, sebetulnya kita orang munafik. Ingatlah, Allah tidak pernah bisa dikelabui. Allah tidak pernah bisa dicurang. Pengawasan Allah begitu ketat, melekat, dan semua akan mendapatkan hasilnya. Bertobatlah kepada Allah sebelum hari pembahasan itu datang. Selalu ada waktu bagi siapapun yang bertobat. Dan janganlah punya prasangka bahwa amalan kita ini layak memasukkan ke surga. Selalulah senantiasa menangisi amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Ya Allah, tidak pantas kita dengan amalan ini masuk surga. Maka mohon ke rahmat Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah dengan rahmat dan rahim Allah. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan surah Al-Ma'arij atau surah Sa'ala Sa'ilun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan melanjutkan dengan surah-surah yang lain masih di juz 29 pada esok tanggal 5 Mei. Maka kita akan meneruskan dengan surah Nuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk terus mengkaji Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.